Karena kalau itu kan akhirnya bikin dia itu merasa, hari ini aku nggak pegang komitmen, besoknya waduh nggak pegang komitmen lagi, besoknya aduh nggak pegang komitmen lagi, berhari-hari berulang-ulang dia merasa dirinya nggak bisa pegang komitmen. Efeknya itu berat, Pak. Dia akan merasa aku ini berarti sebenarnya memang nggak bisa pegang komitmen. Nah itu justru yang kita lebih sulit ketika nanti sewaktu-waktu kita benar-benar pingin buat komitmen ada sama sesuatu yang memang harus dipegang komitmennya, malah jadi sulit kan? Jadi sulit. Karena dia sudah tidak pede, karena merasa tidak mampu pegang komitmen. Iya, hal kecil, yang hal sederhana aja dia merasa nggak bisa pegang komitmen, apalagi hal yang besar. Ini kan ngelatih soft skill sebetulnya ini ya. Iya, betul. Sikap atau attitude untuk pegang komitmen itu begitu penting di dalam hidup dan ini perlu dilatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Move Up TV bersama saya Jumal Mutazam dan Zakia Juban. Nah, sahabat, kali ini kita akan diskusi tentang bagaimana cara membuat komitmen bersama anak. Video yang lalu kita adalah bagaimana ketika anak melanggar komitmen, lah terus cara buatnya bagaimana. Nah, mari kita diskusikan ya. Kita tanya langsung kepada Bu Zakia yang punya tipsnya beliau. Silakan Bu Zakia. Tipsnya apa membuat komitmen itu? Ini tipsnya ini Pak Jumala, ini apa ya? Masih banyak lah tips di luar, mungkin banyak ya kita tips yang di rumah dilakukan. Ini pokoknya tips yang sederhana di rumah. Ya, oke, yang di rumah dilakukan. Yang praktek di rumah. Jadi gini Pak Jumala, kalau saya tuh pertama kali untuk buat komitmen sama anak itu ada prosesnya, nggak langsung komitmen yang besar. Jadi pertama saya cari komitmen sederhana yang saya yakin anak itu pasti bisa megang, pasti bisa nepati. Tujuannya sih biar anak-anak pede, biar mereka pede, mereka nggak merasa kalau mereka itu nggak melanggar, mereka tuh merasa kalau mereka tuh bisa pegang komitmen dan bisa menjalankan. Iya, bisa menjalankan. Nah, saya cari itu, tapi seolah-olah itu sebuah komitmen besar, gitu. Padahal itu sederhana, tapi seolah nggak sederhana. Contoh aja masalah mandi gitu loh Pak. Itu contohnya komitmen mandi. Dan saya yakin dia pasti bisa jalanin. Terus yang kedua, saya kasih komitmennya itu yang mereka itu tidak melanggar, tapi saya kasih 2 komitmen pilihan. Contoh tadi, mau mandi jam, contohnya ya, mandi jam 6 atau jam 7. Ini dua-duanya ini sama-sama komitmen. Mau mandi jam 6, ya mainnya setelah mandi bisa main, langsung lebih cepat main. Mandi jam 7 enggak apa-apa juga. Mainnya setelah jam 7. Pagi nih maksudnya ya. Pagi, jam 7 pagi. Berarti mereka mau pilih dua-duanya ini, mereka pegang komitmen dua-duanya. Mau mandi jam 6 ya pegang komitmen, mau mandi jam 7 yang pegang komitmen. Gitu. Dan bagusnya pilihan ini membuat anak itu merasa dipercaya untuk membuat keputusan. Padahal saja nih kita buatkan tuh itu. Iya, kita buatkan, tapi biar mereka seolah-olah pede. Seolah-olah itu bisa seolah-olah itu dikasih pilihan gitu loh. Iya, betul. Dan juga saya kan gini, kalau kita komitmen kita hanya satu Pak, biasanya mesti banyak lewatnya. Banyak nggak komit. Begitu sudah lewat setengah 7 aja, berarti anak kan sudah merasa dirinya aku nggak pegang komitmen. Aku nggak pegang komitmen gitu. Begitu dia mandi jam 7 kurang, dia merasa nggak pegang komitmen. Tapi kalau dia mandi jam 7 aja, dia masih tetap merasa dirinya pegang komitmen. Nah, ini contoh komitmen yang saya yakin mereka pasti jalanin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya apresiasi. Jadi apresiasi, saya kasih pujian. Saya kasih pujian, yang mana kadang pujian itu apresiasi kan kalau bisa toh. Kalau dia berhasil menjalankan toh. Sudah jalan beberapa hari kan. Saya yakin tadi kan, saya yakin kalau dia pasti jalan. Antara jam 6 sama jam 7. Kita bisa ngukur lah bisa ngukur. Kita udah tahu rutinitas anak itu kan mandi antara jam 6 sama jam 7. Terus durasi itu. Berarti kan dia udah yakin pegang komitmen. Nah, terus saya pujian, tapi saya buat momen khusus untuk menyampaikan pujian itu. Biasanya saya buat malam sebelum tidur. Tadi itu alhamdulillah loh, Alwi sama Umar ini pegang komitmen. Mandinya tuh pas tadi itu sebelum jam gini-gini ya. Padahal ya sebenarnya kan tadi kan sudah kita ini juga kan. Nah, terus yang ketiga, setelah dia sudah terbiasa dengan komitmen-komitmen kecil dan dia sudah pede melaksanakan komitmen itu, baru saya naikkan dikit-dikit challenge. Tapi yang challenge ini memang murni buatan mereka.
murni buatan mereka. Jadi mereka yang mau bikin, mereka yang menentukan. Kita Oke, saya ulangi ya. Jadi yang pertama, teman-teman kalau bikin ngajari atau melatih anak berkomitmen, jangan langsung berat. Ya, tetapi mulai dari yang mudah, yang pasti mereka bisa melaksanakan. Betul ya, betul ya. Terus yang kedua adalah ketika dia sudah bisa menjalankan, diapresiasi. Dan yang ketiga ada challenge ya. Challenge-nya bertingkat. Dan challenge-nya juga bertingkat. Kita ngukur juga kan challenge-nya. Iya. Kalau misalnya dia ambil challenge yang tinggi gitu, kita memberikan masukan nggak? Karena gini Pak Jumala, intinya tuh sebetulnya bukan di komitmennya intinya, tetapi intinya adalah dia membiasakan atau dia menjadi pegang komitmen gitu. Apa ya maksud saya gini? Intinya itu kan bukan dia mandi jam 6 jam 7-nya. Bukan. Kan bukan itu intinya. Bukan intinya kontennya. Bukan kontennya. Kontennya bukan. Tapi kan proses dia memegang komitmen itu. Iya, jadi sikap. Ini kan ngelatih soft skill sebetulnya ini ya. Iya, betul. Sikap atau attitude untuk pegang komitmen itu begitu penting di dalam hidup dan ini perlu dilatih. Jadi bukan soal mandi jam 7-nya, tetapi ngelatih bagaimana dia pegang komitmen yang sudah dibuat. Kalau itulah yang penting. Kalau kita fokusnya ke situ Pak Jumala, kita menghindari untuk dia celah-celah yang dia bakal melanggar komitmen. Karena kalau itu kan akhirnya bikin dia itu merasa, hari ini aku nggak pegang komitmen. Besoknya, waduh nggak pegang komitmen lagi. Besoknya, aduh nggak pegang komitmen lagi. Berhari-hari berulang-ulang dia merasa dirinya nggak bisa pegang komitmen. Efeknya itu berat Pak. Dia akan merasa aku ini berarti sebenarnya memang nggak bisa pegang komitmen. Nah itu justru yang kita lebih sulit ketika nanti sewaktu-waktu kita benar-benar pingin buat komitmen ada sama sesuatu dia, yang memang harus dipegang komitmennya, malah jadi sulit kan? Jadi sulit. Karena dia sudah tidak pede, merasa tidak mampu pegang komitmen. Hal kecil yang hal sederhana aja dia merasa nggak bisa pegang komitmen, apalagi hal yang besar. Kayak contoh, saya merasa hal besar itu contohnya Pak, pegang komitmen homeschooling itu kan suatu hal besar dengan dia belajar sendiri di rumah, belajar mandiri. Nah kalau dia nggak pegang komitmen di situ, hal kecil dia nggak mau pegang komitmen, dan di situ kan akhirnya dia merasa lebih berat lagi komitmennya untuk belajar mandiri tadi. Nah jadi memang bertingkat, tetapi ya tadi kuncinya adalah dia tetap harus bisa pegang. Iya. Kita yang bisa ngukur nih orang tua nih yang anakku nih kayaknya kalau komitmen ini dibuat kayaknya bakalnya dia. Mari saya ulangi lagi. Ada 3 tipsnya. Yang pertama dimulai dari yang mudah, yang diyakini anak itu mampu melaksanakan. Yang kedua setelah dilaksanakan apresiasi. Dan yang ketiga adalah challenge. Ya, challenge pun-nya harus terukur, harus diukur. Kalau dia ngambil challenge terlalu tinggi, kita pun harus beri masukan. Masukan. Nah, ini proses untuk membangun atau membangun kemampuan pegang komitmen. Karena justru yang kita butuhkan itu ngajari kemampuan pegang komitmen. Iya. Bukan konten komitmennya. Bukan kontennya. Oleh karena itu, mulailah dari mudah dulu, jangan ujuk-ujuk dimulai yang berat. Itu kalau dia sudah merasa tidak pede, nanti kalau pada saat kita butuh komitmen yang berat malah susah. Iya. Gitu ya? Iya. Saya tuh sebenarnya Pak Jumala punya apa ya? Karakter sendiri maksudnya saya. Saya tuh tipikal yang senangnya nyuruh-nyuruh. Oh iya. Saya tuh senang nyuruh-nyuruh. Jadi kadang saya tuh kalau nyuruh anak-anak bolak-balik nyuruh, apalagi anak saya 6 itu saya bolak-balik, saya tuh ngerasa capek sendiri. Capek banget. Iya. Nyuruh. Apalagi saya kebayang pasti kalau anak-anak capek juga pastilah mereka. Dan dengan komitmen tertolong tak? Tertolong banget. Dengan komitmen sangat tertolong. Karena dia nggak jalanin ya udah, saya biarin. Saya biarin aja. Terus? Kalau ya udah berarti nggak pegang komitmen kan? Besoknya tinggal saya bilang, ayo kemarin kan nggak pegang komitmen. Saya bilang gitu sudah. Soalnya kalau nggak tuh Pak, saya nyuruh karena memang awal-awal itu Pak, waktu saya masih anak pertama, saya masih punya 2 anak. Itu saya tuh ngerasa, saya mandi disuruh, makan disuruh. Saya nggak bisa ngapa-ngapain Mbak Jumala. Zakia, sebentar. Pada waktu anak masih berlatih untuk megang komitmen di awal-awal. Di awal dia habis komitmen kan awal ini kan baru latihan dia. Ini suka diingetin enggak? Kadang kalau yang itu misalkan dia sudah mau melanggar, biasanya kadang saya ingetin. Iya. Ini udah kurang 5 menit mau melanggar enggak ini?
Ya udah, kalau misal nih Pak, kok mereka memilih untuk melanggar, tidak ada masalah juga. Tapi kan dia tahu konsekuensinya toh? Tahu konsekuensinya. Oke. Tahu kalau dia itu nggak pegang komitmen. Misal. Iya, dengan melanggar berarti ada konsekuensi tertentu dan dia ngerti kan? Jadi konsekuensinya dipilih sendiri, keren ini. Jadi ini dewasa. Nggak ada masalah juga. Jadi tadi Pak, kita nggak kuncinya bukan di masalah. Ya ini kita orang tua memang kita nggak mengharapkan perfect ya Pak ya. Soalnya kalau kita mengharapkan perfect ke anak, itu yang sebetulnya yang paling makan hati itu kita orang tua. Ya, karena namanya anak-anak itu kan dan juga dinamis. Mental anak tidak terlatih juga. Anak-anak tuh kan dinamis. Mereka itu berubah-ubah tuh bukan karena mereka melanggar, tapi bisa jadi mereka tuh punya kreativitas sendiri, lagi punya inisiatif sendiri, punya ini sendiri. Dan yang kedua kuncinya tadi Pak, anak jadi nggak pede. Dia merasa dirinya dia itu nggak bisa dipercaya. Kalau kita tuntut perfect, malah anak jadi tidak pede, kemudian tidak kreatif juga. Nah jadi komitmen itu, nah ini yang kedua Pak Jumalang. Ketika dia melanggar komitmen, tapi kalau dia mau menjalankan konsekuensinya, bagi saya itu pegang komitmen juga. Ya betul. Contoh, meskipun melanggar, tapi kalau dia tahu konsekuensinya dan dia pegang konsekuensinya, itu juga bagian dari komitmen. Contoh, kan kalau main gadget lebih dari 3 jam, ada konsekuensi apa gitu kan? Lebih dari 3 jam sehari, itu kan konsekuensinya uang saku berkurang 5.000. Nah, ketika uang saku berkurang, yang besar 5.000, yang kecil 2.000. Nah, itu ketika uang saku berkurang, dia mau pegang komitmen itu. Bagi saya itu ini berarti ya itu komitmen juga. Itu komitmen sebetulnya itu komitmen juga. Iya. Karena kita juga orang dewasa juga, kita nggak selamanya bisa terus pegang komitmen. Betul. Terkadang nggak ada situasi-situasi yang kita nggak pegang komitmen. Iya. Jadi nggak ada masalah gitu kan, kalau dia nggak pegang komitmen, asal dia mau menjalankan konsekuensinya. Tahu nggak apa yang dilaksanakan Bu Zakiah di rumah ini? Apa? Ini konsep manajemen modern. Ya, manajemen itu paling tidak ada 3 step ya. Yang pertama planning, yang kedua actuating, yang ketiga adalah controlling. Nah, bikin komitmen ini planning. Actuatingnya ada di mana? Actuatingnya itu ada di ketika dijalankan kemudian dikasih apresiasi. Ya, dan ketika tidak dijalankan dia tahu konsekuensi. Ini adalah actuatingnya. Kemudian adalah controllingnya apa? Controllingnya itu ya kita menjalankan konsekuensi, kemudian challenge. Itu controlling. Nah, begitu dia sudah bisa, kemudian diberikan tantangan baru. Ya, diberikan tantangan baru, ada challenge baru. Kalau saya menyebutnya aturan baru, tetapi Bu Zakiah tidak suka dengan kata-kata aturan. Itu namanya controlling ya. Jadi kita kendalikan anak itu dari mana? Dari challenge itu ya. Oke. Jadi sahabat-sahabat, itulah yang bisa kita share untuk kali ini. Dan ikuti terus diskusi konstruktif ya, obrolan santai bersama Jumalah Multazam dan Zakiah Juban di Move Up TV ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.